Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di petang hari ini dalam kondisi hujan yang cukup lebat sertai dengan dingin, Pak ya. Enaknya memang tidur ini, Pak. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan untuk bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini, yang tentu dengan penuh perjuangan, Pak, yaitu melawan ngantuk kita, melawan malas kita, sehingga kita rela untuk berkorban duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semakin besar perjuangan kita untuk duduk di majelis ilmu ini sebanding dengan pahala yang juga besar yang Allah berikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji Kutaib yang berjudul Awaiqut Talabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penuntut ilmu sehingga ilmu yang mereka dapatkan tidak bermanfaat dan juga tidak mendapat keberkahan. Kita telah mulai muqaddimah dari Kutaib ini, kemudian kita sebutkan penghalang yang pertama, penghalang yang kedua juga. Penghalang yang pertama dari ilmu agama ini menjadi tidak bermanfaat, yaitu menuntut ilmu tidak ikhlas karena mengharap ridha Allah. Yang kedua juga sudah kita bahas, yaitu penghalang yang kedua yang menjadikan ilmu itu tidak berkah dan tidak bermanfaat, yaitu tarkul amal, meninggalkan beramal. Maka kita akan lanjutkan dengan penghalang yang ketiga. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Dr. Abdus Salam Barjas, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau berkata, al-aiqus tsalitsu, penghalang, hambatan yang ketiga yang menjadikan penuntut ilmu ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah, yaitu al-i'timadu 'alal kutubi dunal ulama, bersandar kepada kitab atau buku saja tanpa bimbingan para ulama. Jadi yang ketiga, bersandar pada kitab atau buku saja tanpa bimbingan para ulama. Ini yang menjadikan ilmu seseorang menjadi tidak berkah dan juga tidak bermanfaat untuk dirinya. Kita lihat penjelasannya. Kata beliau, yara ba'dut talabati min nafsihi qudratan ala akhdhil ilmi minal kutubi duna ruju'i ilal ulama fi tawdihi ibaratiha. Sebagian penuntut ilmu, mereka melihat diri mereka mampu untuk mengambil ilmu langsung dari kitab-kitab saja tanpa merujuk kepada para ulama di dalam menjelaskan makna-makna kalimatnya.
wa halli mushkilatiha, dan mereka merasa yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka di dalam memahami kitab yang mereka baca tersebut. Wa hadhihi thiqatu bin nafsi da'an taliman, ini adalah penyakit yang berbahaya bagi para penuntut ilmu ketika mereka melihat dirinya mampu memahami kitab tanpa bimbingan para ulama. Ma'aktsara khata'uhum, maka akan semakin besar kesalahan yang mereka dapatkan. Wa ab'ada naj'atuhum wa ashna'a tanaquduhum, maka mereka semakin salah di dalam memahami apa yang mereka baca tersebut, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha fi butunil kutub dayya'al ahkam, siapa yang memahami kitab dengan pemahaman dia sendiri tanpa bimbingan para ulama, maka akan banyak hukum-hukum yang hilang. Sebagian ulama berkata, min a'zamil baliyati tashayyuhus sahifah, di antara musibah besar yang menimpa penuntut ilmu adalah ketika dia menjadikan kitabnya sebagai gurunya. Kemudian juga Sulaiman ibnu Musa berkata, la ta'khudhul qur'ana minal mushafin walal ilma minas sahafiyyin, janganlah kalian mengambil Al-Quran dari orang yang memahami bacaannya bukan dengan bimbingan ulama, dan jangan kalian mengambil ilmu pula dari orang yang hanya membaca kitab saja tanpa bimbingan para ulama. Maka di sini poinnya, Pak, kita tidak boleh membaca kitab, buku, apalagi terjemahan, Pak. Ya, apalagi terjemahan tanpa bimbingan para ulama. Maka kalau Bapak baca buku-buku terjemahan, dikonsultasikan kepada para asatizah, apakah buku terjemahan tersebut betul-betul qualified gitu ya, atau betul-betul layak untuk dibaca. Karena beberapa penerjemah, Pak, ya, yang saya perhatikan itu mereka banyak mengalami kekeliruan di dalam menerjemahkan. Artinya dari kitab aslinya itu maknanya begitu jauh. Apalagi kalau buku itu terjemahan, biasanya itu berdasarkan pemahaman si penerjemahnya. Ya, makanya butuh dikonsultasikan kepada asatizah apakah terjemahan tersebut layak untuk dibaca. Karena di sini, Pak, kata ulama, janganlah kalian mengambil Al-Quran dari orang yang dia belajar baca Al-Qurannya dari mushaf saja tanpa bimbingan para ulama. Atau jangan juga kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang dia memahami ilmu itu dari sekedar dia baca kitab saja, dia baca buku saja tanpa bimbingan para ulama. Karena akan semakin besar kesalahannya. Makanya di sini ada kaidah, Pak, di kalangan para ulama, man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Ini gimana? Anak kantongin mic-nya. Kedengeran enggak? Nyampe lah. Hambatan yang ketiga, Pak. Iya. Bismillah. Hambatan yang ketiga bagi penuntut ilmu
Al-i'timad alal kutub dunal ulama, bersandar kepada kitab saja atau kepada buku tanpa bimbingan para ulama. Nah, para ulama punya kaidah, Pak. Ya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Aktsar min sawabihi. Nah, apa artinya kaidah ini, Pak? Kata para ulama, siapa yang menjadikan gurunya itu adalah kitabnya, jadi dia belajar kepada kitab saja, Pak, tanpa bimbingan guru. Ya, siapa yang belajar ilmu agama, Pak, dan dia menjadikan kitab saja sebagai gurunya, apa kata ulama? Fa khata'uhu aktsara min sawabihi. Kesalahannya jauh lebih banyak, Pak, daripada kebenarannya. Makanya belajar agama, Pak, tidak boleh otodidak. Ya, ini Pak kaidahnya, Pak. Belajar ilmu agama tidak bisa otodidak. Harus ada yang membimbingnya. Karena ini kaidahnya para ulama. Siapa yang menjadikan gurunya itu adalah kitabnya saja, bukunya saja, maka kesalahannya jauh lebih besar daripada benarnya. Makanya belajar ilmu agama harus ada gurunya, Pak, yang membimbingnya. Kalau tidak, akan banyak kesalahpahaman kita di dalam memahami Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Ya, ditulis dulu, Pak. Man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Siapa yang menjadikan gurunya itu kitab saja, maka kesalahannya jauh lebih besar daripada kebenarannya. Ya, harus ada bimbingan guru, ulama, asatizah yang membimbing kita di dalam mempelajari ilmu agama ini. Maka nggak bisa, Pak, kita beli buku saja, kita baca sendiri, kita fahami sendiri, walaupun tadi, Pak, buku-buku terjemahan. Ya, karena bisa jadi si penerjemah ini dalam sisi akidah dia menyimpang. Dalam sisi memahami ayat Al-Quran, dia tafsirkan sesuai akalnya, bukan menafsirkan berdasarkan tafsiran para ulama. Saya kasih contoh, Pak. Banyak orang yang memahami, Pak, ayat Allah dalam surah Al-Baqarah itu, kalau tidak salah ayat 191 atau 119 ya. Bunyinya gini, Pak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apa artinya, Pak?
Wal fitnatu, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kebanyakan kita kan memahami fitnah di sini, Pak, menuduh orang yang tidak sesuai fakta, kan gitu, Pak ya. Memahami makna kamu jangan fitnah, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dengan pemahaman dia. Padahal kalau Bapak rujuk para ulama tafsir ketika menafsirkan fitnah di sini, Pak, bukan dengan makna fitnah itu menuduh seseorang yang tidak ada faktanya, Pak. Bapak cari coba pendapatnya ulama tafsir, dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Mereka menafsirkan makna fitnah di sini apa, Pak? Fitnah di sini maknanya adalah asyirku, Pak, yaitu kesyirikan. Mana penghapusnya? Oh ini, anaknya dipencet aja ngapusnya. Kirain dipencet tuh hapusnya. Tapi fitnah di sini, Pak, artinya kesyirikan. Ya. Makna fitnah itu banyak, Pak, di dalam Al-Quran. Bukan tadi maknanya sekedar kamu menuduh orang tanpa ada fakta yang benar. Itu kan fitnah menurut bahasa Indonesia, Pak, ya. Tapi fitnah menurut Al-Quran di dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Nah, ini, Pak, fatalnya seseorang kalau dia baca Al-Quran terus pahaminnya dengan terjemahan saja lagi. Akhirnya dia pahamin kata fitnah itu ya sesuai fitnah menurut bahasa Indonesia. Makanya dia akan keliru pemahamannya, Pak. Makanya tadi, Pak, nggak boleh bersandar kepada kitab saja, kepada Al-Quran saja kita baca terjemahan tanpa bimbingan para ulama yang membimbingnya untuk kita memahami maknanya. Atau cara membaca Al-Quran aja kan kita butuh bimbingan ulama, Pak. Karena di Al-Quran ada yang namanya alfaz al-gharibah, lafaz-lafaz yang asing, ya. Seperti misalnya al-imalah, ya. Wa qala rakabu bismillahi maj. Tulisannya gini di Al-Quran nih. Gini ya, Tateruin gini tulisannya. Ya. Kalau kita nggak tahu bacaannya dari ulama, kita bacanya bismillahi majroha saja. Ya, tapi kan cara bacanya nggak kayak gitu, Pak. Kata ulama ini namanya imalah. Apa itu imalah? Ya, bacaannya agak condong seperti e. Jadi bacanya bismillahi majreha, bukan majroha. Ya, tuh, seperti bacaan Al-Quran saja kita merujuknya kepada bacaan bagaimana para ulama mengajarkan kita. Jadi nggak bisa, Pak, orang belajar baca Al-Quran sendirian saja tanpa ada yang membimbingnya. Belum lagi ismam, Pak. Ismam kan lebih susah, Pak. Dalam surah Yusuf itu, tahu ismam, Pak, ya? Bacaan fathah agak didommahkan. Ismam. Qalu ya abana, ya abana malaka la ta'manna. Tulisannya kan gini, Pak, ya. Kelihatan, Pak? Qalu ya abana malaka la ta'manna, kan tulisannya kayak gini. Tapi kata ulama kan bacanya nggak kayak gini, Pak. Diismamkan.
Di ismam tuh diapain? Hah? Dimonyongkan sambil ditahan kan ya. La ta'manna, ya, kayak ada domahnya. Nah, dalam sisi kita membaca Al-Quran saja Pak, kita nggak boleh hanya membacanya secara otodidak tanpa bimbingan ulama Pak. Ya, itulah kenapa kita nggak boleh bersandar kepada kitab saja tanpa bimbingan para ulama. Ya, ini contoh-contoh Pak, orang-orang yang akhirnya mereka salah dalam memahami karena mereka belajarnya otodidak Pak. Makanya anak katakan belajar agama nggak bisa otodidak, harus ada ulama yang membimbingnya. Ya. Tadi Pak kata ulama, la ta'khudul Qur'an minas sahafiyyin walal ilma minas sahafiyyin. Ya. Jangan kalian mengambil Al-Qur'an dari orang yang mempelajari Al-Qur'an itu secara otodidak nih. Bukan ada ulama yang membimbingnya gitu. Atau jangan kalian mengambil ilmu dari orang yang cuma baca kitab saja tapi tanpa bimbingan ulama. Maka dua ini Pak akan menyebabkan orang tersebut salah di dalam memahami Al-Quran dan ilmu agama. Ya. Contoh lagi Pak, dalam hadis misalnya, ya. Ini contoh Al-Quran Pak ya, makna fitnah banyak orang yang salah faham. Karena wal fitnatu asyaddu minal qatl ini Pak, ini ada sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini diantaranya sebagian ulama tafsir membawakan riwayat ada seorang sahabat yang dia tidak sengaja membunuh orang kafir pada bulan haram. Yang bulan haram itu dilarang untuk melakukan peperangan. Maka orang-orang kafir itu langsung mereka mencaci maki sahabat tersebut, ya, merendahkan sahabat tersebut sampai Allah turunkan ayat ini Pak. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kesirikan yang kalian lakukan kepada Allah itu lebih besar daripada pembunuhan. Makanya kalau Imam Zahabi kan meletakkan dosa besar yang pertama apa Pak? Syirik. Baru dosa besar yang kedua yaitu membunuh. Ya. Sekarang contoh dari hadis Pak. Kalau orang coba memahami hadis itu sendiri, dia bakal salah Pak. Karena dia nggak melalui penjelasan para ulama. Contohnya Pak, Rasulullah bersabda, azan kah? Hah? La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Bapak pernah dengar hadis ini Pak? Ya. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama apa Pak? Rajulun indahu malun, ya. Seseorang yang dia memiliki harta, ya. Kemudian dia mensodakohkannya di jalan Allah. Summa yusaddiquhu fi sabilillah. Kita boleh hasad kepada orang yang kayak gini Pak. Dia memiliki harta dan dia sodakohkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, hasad yang boleh itu rajulun lahu ilmun
thumma ya'malu bihi. Seseorang yang dia memiliki ilmu agama kemudian dia amalkan. Makna hasad di sini apa, Pak? Karena kalau hasad yang kita fahami itu kan raghbatu zawalin ni'ami 'alal ghair. Kita berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, Pak. Itu kan makna hasad. Ya. Makna hasad itu apa, Pak? Hasad adalah engkau berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, engkau berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, itu kan definisi hasad. Tapi apakah hasad dalam hadis ini maknanya ini, Pak? Hasad dalam hadis ini maknanya ini atau bukan? Kalau kita nggak paham penjelasan ulama, kita mendefinisikan, loh kok ada ya hasad yang dibolehin? Berarti kita boleh dong berharap kenikmatan yang ada pada orang ini hilang. Makanya kalau kita baca penjelasan ulama, makna hasad dalam hadis ini bukan hasad yang difahami di dalam definisi ini, Pak. Tapi makna hasad di sini disebutnya, Pak, oleh Imam Nawawi, hasad di sini maknanya adalah ghibthah, Pak. Maknanya adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Bedanya dikit, Pak, dengan hasad. Kalau ghibthah itu engkau berharap memiliki kenikmatan seperti yang ada pada orang lain, tanpa engkau berharap kenikmatan itu hilang dari orang lain tersebut. Nah, itu namanya ghibthah, Pak. Engkau berharap mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain tanpa engkau berharap kenikmatan itu akan hilang dari orang lain tersebut, akan hilang dari diri orang lain tersebut. Nah, ini, Pak. Jadi makna hasad di sini bukan hasad yang didefinisikan di atas ini, Pak. Tapi maknanya adalah hasad di sini ghibthah. Bedanya dikit, Pak. Ya. Kalau ini kan hasad yang dia berharap kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Tapi kalau ghibthah enggak, dia pengen jadi seperti orang itu. Dia pengen punya harta banyak dan dia juga sedekah. Dia pengen punya ilmu agama yang banyak, kemudian dia amalkan. Tapi dia enggak berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Maka disinilah, Pak, kita butuh bimbingan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena kalau kita baca sendiri akhirnya salah paham, ya. Kok ada ya hasad yang dibolehkan? Padahal makna hasad di sini adalah ghibthah tadi, ya. Paham, Pak, sampai sini? Hah? Insya Allah. Sudah azan? Belum?
kamu masih lama. Baik, kita lihat Pak, di sini ada syair yang dibawakan oleh Abu Hasan An-Nahwi, seorang ulama nahwu, ulama gramatikal bahasa Arab. Walaqad ahsana Abu Hasan An-Nahwi hina maqala. Sungguh begitu bagus yang diucapkan oleh Abu Hasan, ulama nahwu, yang dia berkata, yazunnul ghumuru annal kutuba tujdi akha fahmin li idrakil ulumi. Yazunnul ghumur, orang-orang yang bodoh Pak, gumur itu bodoh karena kurang pengalaman Pak, atau dia jam terbangnya belum banyak gitu. Nah itu disebutnya gumur. Orang bodoh mengira bahwa kitab yang mereka baca itu langsung memberikan pemahaman kepada mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi menurut mereka cukup dengan kitab saja mereka bisa dapat ilmu agama gitu. Ini anggapan orang yang dia belum pengalaman Pak dalam menuntut ilmu agama. Ya, makanya akhirnya dia menurut dia ya udah cukup dia baca aja gitu. Secara otodidak, ya. Maka kata Abu Hasan An-Nahwi, ini perkiraannya ya orang yang bodoh, dia nggak punya pengalaman dalam menuntut ilmu agama. Wa ma yadril juhul bi anna fiha